Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian kelas 5 yang berbahagia dan Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Tentunya Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi di kelas 5 masih tentang bab 8, yaitu materi mari hidup sederhana dan ikhlas. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ialah mari hidup sederhana. Nah, bagi Ananda sekalian yang belum subscribe channel Bapak, silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe channel Bapak, yaitu Nur Iskandar. Ya, Anandaku sekalian, sebelum kita membahas materi utama, mari kita membuka ayat Al-Quran terkait dengan hidup sederhana, yaitu terletak pada Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 67. Bagi yang tidak bisa membuka mushaf Al-Qurannya, silakan membuka paket buku pendidikan agama Islam kelas 5-nya ya. Baik, yang sudah membuka, silakan ikuti apa yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya, mereka belanjakan secara sewajarnya. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 67. Nah, anandaku sekalian, dari ayat yang kita bacakan di atas menandakan bahwa sifat sederhana ini ialah terletak di antara sifat kikir dan sifat boros. Nah, apa sih kikir itu? Kikir itu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Artinya apa? Ia tidak mau mengeluarkan apa yang ia miliki untuk dirinya sendiri, ya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak mau untuk dikeluarkan. Contohnya apa? Misalkan untuk makan dia lebih mengirit-irit, ya kan? Untuk misalkan mau belanja lebih menahan-nahan, pokoknya keluarinnya segini aja. Nah, itu artinya ia telah menahan diri sendiri untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan pada dirinya. Lalu sebaliknya, yaitu boros. Boros adalah yaitu sesuatu perilaku berlebih-lebihan dalam pemakaian seperti uang, barang, dan lain sebagainya. Contoh, punya uang ya malah menghambur-hamburkannya dan lain sebagainya. Artinya, sifat sederhana ini ialah sifat yang tidak menahan diri dan juga tidak berlebih-lebihan, ya. Jadi sifatnya ada di tengah-tengah, ya. Jadi tatkala ia memiliki uang atau harta, dia tidak menahan diri dan juga tidak berlebih-lebihan. Atau contoh yang lain, misalkan saat kita berwudu, ya. Berwudu, tatkala kita membasuh muka atau membasuh tangan ialah 3 kali, ya. Nah, tetapi karena kita pengennya lebih dari 3, misalkan 4, 5, 6, nah itu kan bisa mengakibatkan air yang kita gunakan jadi sesuatu yang mubazir, ya, berlebih-lebihan.
Dan tidak juga membasuh tangan atau muka tatkala kita wudhu itu hanya sekali, itu namanya adalah kikir. Jadi tidak akan mendapatkan sunnahnya, tetapi hanya menggugurkan kewajibannya aja atau rukunnya saja. Tetapi alangkah baiknya kita berada di tengah-tengah, ya, tidak satu dan tidak juga lebih dari 3. Jadi seperti itu, tidak menahan dan tidak juga berlebih-lebihan. Nanda sekalian, coba kita melihat sosok suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan yang sangat bagus dan arif, ya, perangainya, budi pekertinya dan lain sebagainya. Beliau Nabi Muhammad SAW itu merupakan sosok yang memiliki harta yang luar biasa, ya, atau bisa dikatakan orang kaya beliau itu, ya. Contohnya seperti tatkala beliau ingin menikah kepada seorang wanita, yaitu istri pertama baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah, ya. Beliau memberikan maharnya yaitu sebanyak 20 ekor unta dan perhiasan lain. Nah, mahar ini menjadi syarat tatkala seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Itu kalau dirupiahkan bisa mencapai 1 miliar. Oh, itu berarti Nabi Muhammad menandakan beliau orang yang mampu, ya, orang yang kaya. Lantas yang kedua, ya, setiap berkurban, Nabi Muhammad ini setiap Idul Adha berkurban sebanyak 100 ekor unta, ya. Kita sanggup nggak tuh, ya, berkurban 100 ekor unta, ya. Tetapi dengan harta yang dimilikinya, Nabi Muhammad lebih dalam kehidupan sehari-hari itu beliau lebih kepada sederhana, ya. Contoh, ya, Nabi seringkali mengikat, ya, perutnya dengan kait dan batu. Untuk apa? Menahan dirinya, ya, agar tidak mudah lapar, ya. Sedangkan Nabi sendiri mengajarkan kita tatkala kita makan, berhentilah sebelum kenyang, ya. Lalu yang kedua, ya, Nabi sering tidur beralaskan pohon kurma. Padahal ia mampu kalau beliau ingin membeli kasur atau tikar dan lain sebagainya. Tapi itulah suri tauladan yang Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya, agar kita tidak, pertama, berlebih-lebihan dan juga tidak menahan diri dalam arti pelit ataupun kikir. Jadi seperti itu ya ananda sekalian. Ya, anandaku kelas 5 yang berbahagia. Dari pembahasan ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidaklah penting, ya, status seseorang apakah ia memiliki harta banyak, yaitu orang kaya, maupun orang yang miskin, ataukah orang yang ganteng, ataukah orang yang jelek. Semua di hadapan Allah semuanya sama, ya. Karena apa? Yang membedakan ialah seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, marilah kita rubah hidup kita untuk selalu lebih kepada berpola hidup sederhana. Hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan, ya. Karena dalam sebuah ayat dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kana ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya bahwa sifat berlebih-lebihan merupakan saudara dari setan, ya. Dan sesungguhnya setan selalu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat ini, adakah ananda sekalian yang ingin menjadi teman setan? Nah, kalau tidak ada, mari rubahlah hidup kita untuk berpola hidup sederhana, yaitu
tidak berlebihan dan juga tidak menahan diri, artinya tidak pelit, tidak koret, tidak medit, dan lain sebagainya. Demikianlah Ananda sekalian, materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya Bapak berharap pola hidup sederhana ini bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.